Halo teman-teman dari investor, selamat datang di saham Desa Technical Berbagian. Seperti biasa, hari Minggu 10 September 2023. Cuma inilah konten kemarin Jumat ya, 8 September 2023. Dan seperti biasa, nanti kita sama saya ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tips, support maupun donasi untuk cocok saham, bisa cek di link sosial base deskripsi, dan teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cocok saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti saya kuas dari waktu. Lanjut, jangan lupa support terus yang saham dan channel subscribe, karena support untuk gratis tinggal klik aja. Terus sangat berarti buat konten kita bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena konten setiap hari di Cuan Saham sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Kita bahas market kemarin Jumat, kita langsung masuk ke transaksi di mana transaksinya 10,9 T. Dengan pergerakan asing hari kemarin Jumat net sell lagi 1,1 triliun. Dominan di pasar reguler 1,18 triliun, sedangkan di pasar nego ada net buy 73 miliar. Kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing. Untuk kemarin Jumat ada Film 58 miliar, Bank Mandiri 55 miliar, Bumi 22 miliar, BRMS 21 miliar, Yaitu Tractor 19 miliar, Excel 14 miliar, Bukalapak 10 miliar, PTBA 6 miliar, JSMR 6 miliar, Nobu 6 miliar, Auto 3 miliar, Cuan 2 miliar, Tower 1 miliar, Hill 1 miliar, dan Mayora 600 juta. Kita sekarang masuk ke saham hiliran asing. Ada BBRI 419 miliar, BBCA 316 miliar, Telkom 157 miliar, AMMN 88 miliar, Goto 53 miliar, BBNI 53 miliar, INKP 29 miliar, Adaro 28 miliar, Antam 27 miliar, MDKA 24 miliar, KLBF 18 miliar, BRPT 17 miliar, INDF 16 miliar, Inco 14 miliar, Alfamart 12 miliar, Unilever 12 miliar, Cepin 8 miliar, SMGR 8 miliar, Akra 7 miliar, Pegas 7 miliar, ICBP 6 miliar, dan NSSS 6 miliar juga. Oke, sekarang kita langsung masuk ke analisis teknikalnya ISG, di mana kemarin Jumat market melemah 0,43%. Ini masih melanjutkan view kemarin ya, di mana kita punya view rising wedge, dan yang agak kurang ini adalah disertai dengan bearish divergence. Sekarang juga bearish divergence-nya sudah valid baik daily maupun weekly-nya. Kalau weekly-nya sih belum dead cross ya, tapi weekly-nya juga sudah close alias candle weekly tertutup, dan ya, sedangkan kalau di daily-nya terlihat adanya potensi pelemahan karena terjadi yang namanya bearish divergence, di mana harga ke atas sedangkan indikator ke bawah. Patternnya juga pattern reversal rising wedge di sini ya, dengan target kalau menurut saya sih memang ke area support dulu koreksi ini, yaitu di sekitar sini 6.870, kalau enggak ya sekalian ada di 6.830 lagi, seperti itu. Kalau kita perhatikan saat ini dia sedang berada di area support 1 dan terlihat ada reject yang cukup signifikan walaupun belum terlalu kuat ya, candlenya masih merah tapi rejectnya kuat. Artinya apa? Besok Senin saya rasa ada potensi rebound, tapi kalau untuk higher high saya rasa masih belum kelihatan. Perlu konfirmasi lagi seperti itu. Ya kita mindsetnya besok dead cat bounce dulu. Rebound untuk turun lebih dalam kalau terdekat ini ya. Kecuali nanti kita lihat ada konfirmasi yang bagus, baru berpotensi untuk higher high seperti itu. Yang jelas untuk sekarang support gunakan 6920 dulu, itu terdekat. Lalu nextnya ada di 6860, baru terakhir itu ada di 6830 seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kalau kita pakai moving average juga saat ini sedang berada di area support, tapi belum ada pantulan ya, tinggal perhatikan support tadi dulu aja. Oke, kita langsung masuk ke saham pilihan. Saya mulai dari yang dibeli asing dulu. Itu yang dibeli asing hari ini, itu yang pertama apa yang kita bahas nih? Saya pengen bahas BRMS aja deh. Masuk top net buy kemarin Jumat ya. Oke, kita bahas BRMS, di mana kemarin Jumat BRMS berhasil naik 2,86%. Candlenya reject tipis dan volumenya pun juga terlihat bagus. BRMS saham bull, dia naik dari bawah 116 ya, setelah bottom breakout naik sampai 224. Area tersebut adalah area pullback, di mana itu Fibonacci 0,618 sampai 0,786 seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ini juga sudah cukup riskan ya posisinya BRMS, dan berpotensi membentuk yang namanya rising wedge juga. Nih di sini ada potensi dia bikin rising wedge dari si BRMS ini. Koreksinya bakal lumayan loh sampai breakdown, dan ya kita belum menunggu konfirmasinya kalau memang dia mau koreksi. Satu hal yang pengen saya sampaikan untuk BRMS ini, yang jelas dia sudah mulai masuk area resist.
karena ini udah 210 sampai 248. Itu area pullback Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Kalau memang berhasil breakout ya itu cakep, tapi kalau gagal break ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu seperti itu. Sedangkan untuk support masih cukup jauh ya, yang kuat nih masih di 170 untuk supportnya si BRMS ini seperti itu. Nah, untuk trigger saya rasa kita bisa gunakan 208. Kalau misalkan BRMS jebol 208 ada arah untuk koreksi. Karena yang sebelumnya di sini low ada potensi untuk lower low pada structure terkecilnya. Tapi kalau yang krusial ini di 188, jadi kalau dia jebol 208 lalu 188 itu baru bakal tambah jelek dengan supportnya di sekitar 170 seperti itu. Intinya itu, kalau punya barang tinggal jaga TS, kalau belum punya barang wait and see dulu, jangan asal HK, tunggu kelihatan konsolidasinya karena sudah mulai masuk area target seperti itu. Kita perhatikan transaksinya masih bagus sampai kemarin Jumat pun juga akumulasi yang besar ya. Jadi kalau kita lihat dari transaksinya bagus, price actionnya pun juga bagus. So misalkan nanti koreksi pun ini bisa dimanfaatkan untuk watchlist lagi seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk BRMS saya lanjutkan, saya pengen coba cek si Excel kemana kita bahas ya. Saya pengen bahas Mayora, lama nggak muncul Mayora ini, tumben-tumben masuk di top net buy. Oke, kita bahas Mayora, dimana kemarin Jumat Mayora naik, dia naik 2,88%. Candlenya tidak terlalu solid dan volumenya pun terlihat bagus. Terakhir Mayora koreksi ketika dia sideways di sini ya. Dia koreksi, breakdown turun sampai 2350. Breakout, higher low dan akhirnya dia membentuk higher high naik sampai area pullback di Fibo 0,618 sampai 0,786. Di sini terjadi reject yang kuat dan akhirnya koreksi lagi sampai 2400-an kemarin ya di sini. Dan satu hal yang pengen saya perhatikan, ini kalau menurut saya sih Mayora ini cenderung saham sideways ya. Kalau kita perhatikan, walaupun masih punya higher low maupun lower high, tapi kalau kita perhatikan saat ini dia sedang cenderung sideways. Dan yang perlu diperhatikan tinggal same high dan same low-nya gitu. Kalau misalkan di atasnya tinggal dibeli, kalau di bawah ya tinggal dijual. Dengan angka median itu sekitar 2500 ya, pertengahan sideways-nya ya. Di sini dia support sideways, resisten sideways, support sideways, resisten sideways. Tapi di tengah ada angka yang menjadi support minor juga, resist minor juga, dan terlihat adanya reject seperti itu. Kalau kita perhatikan kemarin ada reject di area resistnya ya 2500 ini dan closingnya di 2500, maka ada potensi besok untuk uji support sekali lagi yaitu 2400 sampai 2360. Kalau misalkan dia jebol baru bakal jelek karena dia punya lower high lower low pada structure yang lebih besar. Tapi selama dia nggak jebol lower 2300-nya seharusnya Mayora masih oke. Untuk sekarang ya perhatikan sideways-nya dulu aja karena memang agak kurang oke kalau baru saham sideways. Kita lihat dalamnya. Untuk transaksi Mayora ini dan agak kurang enak ya, dia sideways disertai dengan distribusi itu udah agak kurang bagus. Jadi ya intinya batasi resiko aja. Kalau punya barang bawah karena dia habis naik kuat ya, ini misalkan barang 17 atau 15, jangan lupa pasang TS. Tapi kalau barangnya agak atas, average-nya harus pasang stop loss maupun TS lebih ketat seperti itu. Dan penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk Mayora. Kita lanjutkan untuk yang dijualin asing. IMMN seperti biasa kita bahas dulu. Kita coba cek si kasihan itu saham-saham nikel itu. Saya bahas Inco dah. Semuanya keserap ke IMMN. Inco-nya beberapa waktu kemarin naik turun tapi nggak ada yang gerak. Yang gerak semuanya IMMN doang tuh. Ya biasa itu baru rebalancing ya. Yang sebelumnya saham-saham nikelnya diantam lah, Inco lah karena ada saham baru yang ini ilmu portofolio sih. Yang apa ya bahasanya fit di portofolio ya dana dipindahkan rebalancing. Jadi ya pada nggak gerak sideways sedangkan IMMN-nya terbang terus. Oke kita bahas aja Inco dimana kemarin Jumat Inco turun 2,08%. Candle yang solid volumenya tapi tidak terlalu besar. Terakhir Inco puncak di 8.700 ya dan terlihat koreksi 47 naik lagi area pullback dan sekarang sudah di 5.875. Memang pergerakannya tidak terlalu menarik ya, volumenya pun juga terlihat sepi, jadi memang beda sama ketika pergerakan bullishnya dia. Dan ya, sekarang dia sudah punya structure lower high dan juga lower low. Dimana ini low, lower high, lower low, seperti itu. Artinya apa? Inco masuk ke fase downtrend pada structure tertentu di sini. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah tuh, dan ada potensi dia bisa turun sampai ke sekitar sini 5.500-an. Kalau misalkan dia besok jebol 5.800 sampai 5.700, maka saya rasa targetnya adalah sekitar 54 sampai 5.300-an. Satu yang perlu diperhatikan, kalau teman-teman punya barang ya tinggal pasang TS atau stop loss aja. Tapi kalau belum punya barang tinggal wait and see dulu. Kalau kita perhatikan dari candle dan volumenya pun juga memang terlihat ingin koreksi ya, dimana candlenya buangannya kurang oke, ditambah volumenya pun juga terlihat mendukung seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kita perhatikan transaksinya, kemarin Jumat terjadi distribusi small normal dan ya itu untuk Inco. Kita lanjutkan, masih di yang dijual asing. Kalau ada yang spreadnya bagus, kalau nggak ada kita langsung masuk ke yang merah-merah. Saya pengen bahas MDKA. Oke, kita bahas MDKA, di mana kemarin Jumat dia turun 5,3%. Candlenya solid, volumenya pun tapi tidak terlalu besar. Terakhir, nah ini agak kurang oke juga bentuk-bentukannya ya, mirip sama kayak IHSG. Terakhir MDKA bottom di 28, lalu dia naik sampai 35, nutup gap. Nah, nyentuh gap lah, belum nutup sini. Tutupnya kan 3610, ini 3580, masih ada beberapa tick. Lalu koreksi. Saya kira juga waktu itu kemarin mau ascending ya, 1, 2, 3, tapi ternyata ketika uji kedua dia koreksi lagi. Dan ya kalau untuk kita perhatikan saat ini MDKA membentuk structure sideways ya. Banyak yang sideways memang konsolidasi, entah dia nanti mau breakout maupun breakdown. Dengan range ada di sini, itu sekitar nih supportnya itu di 3132 lah. 32 sampai 3140 itu support MDKA, sedangkan resistnya itu mulai 35 sampai 36 seperti itu. Dan ya sama, kalau misalkan pergerakan sideways-nya jebol bawah itu bagus, jebol bawah itu jelek, kalau breakout ke atas itu bakalan cakep seperti itu. Artinya apa? Dilihat dari posisi sekarang MDKA di 3210 dia dekat dengan area support. Tinggal apakah dia bakal jebol atau tidak itu biarkan market yang menjawab seperti itu. Kalau misalkan dia jebol maka next stopnya ada di 2900. Tapi kalau misalkan dia tidak jebol dari 3140 ada potensi dia untuk rebound melanjutkan fase sideways-nya seperti itu. Untuk volume memang terlihat tidak terlalu besar ya, tapi sudah kena sell on strength-nya di sini. Jadi perhatikan supportnya aja. Selama nggak jebol 3140 harusnya oke, tapi kalau dia jebol bakal ke support selanjutnya yang artinya keluar dari fase sideways-nya seperti itu. Kita lihat transaksinya, price action jelek, transaksi juga auto jelek, tinggal ikuti area-area tadi. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk MDKA saya lanjutkan. Saya lanjut coba cek yang hijau-hijau untuk kemarin Jumat. Kalau misalkan ada yang menarik ya. Konstruksi Happy Cuan ada di karya PTPP, beberapa setup di grup maupun kemarin juga saya share di itu ya YouTube. Dan ya sepertinya itu dulu aja untuk konten kemarin Jumat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kekurangan dari saya. Jangan lupa support terus cara komen, like, dan subscribe. Karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kita terus sisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.